Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rizky Andriansyah dengan NIM 163231005. Di sini langsung saja saya ingin menjelaskan terkait tugas kemarin yang telah diberikan dosen tentang untuk memodifikasi kode yang sudah ada agar menjadi performa yang lebih baik. Di sini sebelumnya saya tunjukkan dulu kode lama yang belum dimodifikasi dengan rincian uh, di sini untuk mengklasifikasi pembelajaran image pada version MNIST dataset ya teman-teman. Baik, di sini arsitekturnya sendiri data trennya itu ukurannya 60.000 dengan ukuran pikselnya 28 kali 28 gitu teman. Nah, untuk yang data tesnya, data ujinya, ukurannya ini ada 10.000 data dengan ukuran pikselnya 28 kali 28. Baik, untuk langsung saja untuk label yang kita gunakan itu ada t-shirt, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, and ankle boot. Langsung saja di sini merupakan apa namanya data latihnya kita printkan di sini. Langsung pada data preprocessingnya ya. Di sini data trennya dengan 25 range-nya 255, data ujinya juga 255. Eh, Langsung kepada apa namanya bentuk dari arsitektur model ini, model yang sebelum dimodifikasi. Di sini input layernya eh, ada ukuran sebesar 28 kali 28 pixel ya teman-teman. Terus di situ juga ada hmm, terus di sini juga menggunakan flatten layer untuk mengubah citra menjadi vektor berukuran 784 ya teman-teman. Nah, terus di sini di kode lama sebelum modifikasi itu kita hanya menggunakan satu hidden layer dengan rincian sebanyak 256 neuron ini. Aktivasinya menggunakan ReLU. Nah, dan untuk outputnya itu nanti cuma ada kita yang inginkan cuma 10 neuron dan aktivasinya menggunakan softmax. Itu teman-teman. Nah, terus ini untuk model summary-nya ukurannya tadi 28 kali 28 pixel, flattennya itu sebesar 784. Terus hidden layer-nya kita cuma menggunakan satu dengan 256 neuron. Dengan outputnya cuma 10 neuron doang. Lanjut. Langsung saja ini sama kayak tadi arsitekturnya. Langsung pada model compile-nya. Di sini kita seperti biasa menggunakan optimizer Adam ya teman-teman. Menggunakan optimizer Adam dengan fungsi loss pairs categorical cross entropy. Dengan di sini kita mengeset trainingnya di epoch ada 20 epoch dengan ukuran batch size-nya 64 ya teman-teman. Itu nah lanjut kita kita ini kan udah bangun model ya. Ada 20 epoch dengan ukurannya batch size-nya 64. Terus kita latih di sini. Terus kita plot. Berikut hasil plotnya sebelum modifikasi. Nah, di sini terlihat jelas training loss-nya itu sekitar berapa ya ini? Training loss-nya sekitar 35 lah, 0,35, 0,34.
Dan untuk validasi loss-nya sekitar 0,15. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada overfitting ya teman-teman. Dan ini juga validasi dan validasi akurasi dan juga training akurasinya juga sama, jaraknya juga sangat jauh, range-nya. Si trainingnya akurasinya sendiri mencapai 0,94, sedangkan validasinya di 0,88. Nah, 0,94 kurangi 0,88, jaraknya cukup jauh ya teman-teman, di sekitar 0,6 jaraknya. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa model ini mengalami overfitting. Nah, berikutnya ini eh, evaluasi modelnya. Nah, di sini akurasi evaluasi data ujinya dengan loss-nya ada 0,36 dan juga tingkat akurasinya sebesar 0,8845. Nah, di sini kita diminta untuk memodifikasi model yang lama agar performanya menjadi lebih baik. Di sini saya mencoba sedikit memodifikasi kode ini. Berikut kodenya sebentar. Nah, berikut tadi sama, pertama kita import dulu library-nya, kita panggil datanya, terus eh, kita tarik ukuran-ukuran dari training dan juga ukuran datanya dari data ujinya. Terus ini label-label data yang kita gunakan. Terus langsung saja di arsitekturnya ya teman-teman. Ini juga sama, masih sama. Saya mau eh, range-nya di data trennya itu, range-nya di 22255, data ujinya 255. Nah, langsung saja masuk ke pembangunan arsitekturnya di sini. Nah, di modifikasi kali ini teman-teman, saya itu menambahkan hidden layer tambahan, di mana arsitekturnya itu jadi lebih dalam. Di sini saya menggunakan 3 hidden layer teman-teman, dan juga menambahkan apa namanya, dropout layer untuk mengurangi overfitting teman-teman. Dan juga saya menggunakan kernel initializer untuk meningkatkan stabilitas proses training. Dan juga di sini di arsitekturnya itu eh, kita juga menggunakan flatten input layernya sama tadi, dengan 28 kali 28 pixel, juga flatten layer, terus juga hidden layer bertingkat dengan dense layer dengan neuron lebih banyak. Di sini pada hidden layer satu kita menggunakan dense-nya sebanyak 768, dan juga hidden layer kedua kita menggunakan 38 dense, dan juga pada hidden ketiga dense-nya sebesar 192. Di sini kita menggunakan di hidden hidden layernya kita menggunakan aktivasi relu juga sama, relu tiga-tiganya kita menggunakan aktivasi relu semua teman-teman. Oke, nah di sini outputnya kita tetap menggunakan 10 10 neuron dengan aktivasi softmax. Oke, lanjut kita visualisasikan model tadi. Jadi kayak gini ya teman-teman bentuknya visualisasi. Input layernya dengan pixel 28 kali 28, flat layernya ini 784, dan layer pada hitung pertama ini dengan drop out-nya sebesar tadi sebesar 0,2, terus 0,2 gitu teman-teman. Nah, ini terus masih sama visualisasi. Di sini kita menambahi apa namanya,
menambahi learning rate teman-teman di sini sebanyak 0,1. Nah, langsung saja kita train modelnya. Sini kita menggunakan yearly stop untuk membatasi, dan juga dengan efforts-nya sebanyak 60 agar model bisa belajar lebih kompleks dan juga batch size-nya sebanyak 128. Nah, berikut gambar dari hasil trainingnya tadi. Grafiknya berikut ya. Grafik training dan validasi loss-nya cenderung lebih menurun ya teman-teman. Di sini validasi loss-nya itu paling tinggi di 0,35, sedangkan validasi loss-nya sekitar 0,20-an. Nah, ini masih mengindikasikan overfitting sebenarnya, tapi pada ini cukup bisa meminimalkan underfitting atau menurunkan underfittingnya teman-teman. Nah, di sini di training dan validasi akurasinya, training akurasi mencapai 0,92 dan juga validasi akurasinya mencapai sekitar berapa ini? 0,88 ya teman-teman. Jadi jaraknya itu 0,92 kurangi 0,88 mungkin sekitar 0,4. Nah, ini cenderung terbukti bisa hasil modifikasi ini bisa menurunkan underfitting tadi teman-teman. Nah, dengan bisa menurunkan sekitar tadi kan kalau sebelum modifikasi kan sekitar uh, jaraknya kan sekitar 0,6, sedangkan setelah dimodifikasi ini turun sebanyak 0,2. Jadi cuma jaraknya nextnya cuma sekitar 0,4 aja gitu. Nah, untuk uh, itu tadi hasil modelnya akurasinya sekitar 0,8811 dan juga 0,3410. Nah, di sini evaluasi data ujinya juga cukup baik. Kenapa kok bisa saya katakan cukup baik? Karena bisa menurunkan tingkat loss-nya tadi. Kalau yang sebelum sebelum apa namanya? Sebelum modifikasi tadi itu tingkat loss-nya pada evaluasi tadi cukup tinggi teman-teman, sekitar ini ya, sekitar 0,36. 0,36 dengan akurasinya 0,88. Nah, sedangkan pas waktu kode udah modifikasi tadi tingkat loss-nya tadi menurun sekitar uh, 0,2-an, menurun menjadi 0,34 dengan akurasinya hampir-hampir sama sekitar 0,88 gitu teman-teman. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa eh, modifikasi arsitektur model ini berhasil meningkatkan stabilitas dan generasi model, tetapi belum menghasilkan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan model. Nah, demikian teman-teman, hasil modifikasi mungkin modifikasi ini kita tujukan untuk agar apa namanya meningkatkan kemampuan generasinya ya yang cukup baik, dan overfittingnya bisa bisa dikurangi dibandingkan dengan model sebelumnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini kenapa kok tingkat akurasinya masih hampir sama di 0,88? Karena model ANN ini uh, tingkat akurasinya mungkin ya sekitar maksimalnya sekitar 0,88 sampai ringnya 0,89. Kalau ingin lebih baik lagi mungkin bisa menggunakan model CNN. Demikian presentasi dari saya kurang lebihnya.
Saya tutup, mohon izin tutup. Wassalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.